Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didah Delia, Prodi PAI semester 5, STI Al-Masudiyah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perilaku menyimpang dalam perspektif psikologi agama. Dalam pandangan psikologi agama, ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap, dan bertingkah laku yang dijadikan. Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan hubungan sosial dalam upaya mengacu kepada memenuhi ketaatan. Dengan demikian, sikap keagamaan merupakan kecenderungan untuk memenuhi tuntutan yang dimaksud. Kemudian di sini ada pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkah laku perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian perilaku menyimpang juga dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama itu penyimpangan bersifat positif dan yang kedua itu penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Yang kedua itu penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Jadi perilaku penyimpangan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kemudian setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan yang menyimpang. Terjadinya keagamaan berkaitan erat dengan perubahan sikap. Beberapa teori psikologis mengungkapkan mengenai perubahan sikap tersebut. Yang pertama itu ada teori stimulus, teori pertimbangan sosial. Yang ketiga teori konsistensi. Teori stimulus dan respon yang memandang manusia sebagai organisme menyamakan perubahan sikap dan proses belajar. Menurut teori ini ada 3 variabel yang mempengaruhi terjadi perubahan sikap, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan mengacu kepada teori ini. Yang kedua itu teori pertimbangan sosial. Dalam teori ini perubahan bersikap ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempunyai pengaruh perubahan sikap adalah persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan dari faktor eksternal, posisi sosial dan proses belajar sosial, harapan yang diinginkan perubahan sikap menurut teori ini ditentukan oleh keputusan-keputusan sosial. Yang ketiga itu teori konsistensi. Menurut teori ini, perubahan sikap lebih ditentukan oleh faktor internal yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara sikap dan perbuatan. Kemudian adapun perilaku menyimpang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu seks bebas, yang kedua itu agresivitas. Seks bebas, masalah remaja terhadap soal-soal seks disebabkan oleh pertumbuhan jasmani mereka. Pertumbuhan jasmani ini mencakup pertumbuhan seks baik yang sekunder maupun primer. Seks bebas adalah perilaku pelanggaran yang melanggar sistem dan perantara hukum, perantara sosial, agama, norma, dan budaya. Seks bebas adalah penyimpangan perilaku yang dianut oleh sebagian kecil umat manusia yang berkeinginan atas kebebasan. Seks bebas ini dalam psikologi agama, perilaku seks bebas diketahui sebagai perilaku orang-orang yang pada prinsipnya tidak memiliki kesadaran, baik kesadaran beragama, bernorma, bersusila, ataupun berbudaya. Orang-orang yang beragama akan merasa malu kepada Tuhannya. Karena itu, perspektif psikologi agama, individu yang melanggar rambu-rambu agama. Dalam psikologi agama pun, pelaku seks bebas dikenali sebagai perbuatan menyimpang yang menjadikannya hidup dalam kegalauan, kebingungan, dan gangguan mental. Kemudian yang kedua itu agresivitas. Menurut Robin Baron menyatakan bahwa agresif adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melalui atau mencelakai individu lain yang tak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut
Definisi ini mencakup 4 masalah penting, yaitu agresi itu perilaku, ada unsur kesengajaan, sasarannya adalah makhluk hidup, misalnya manusia, ada usaha menghindari dari si korban. Kemudian hubungannya antara agama dengan perilaku menyimpang. Setiap agama pasti memiliki aturan dan perintah masing-masing. Agama yang harus dipatuhi oleh segenap pengikutnya, dan aturan-aturan tersebut akan mempengaruhi pada tingkah laku atau perilaku yang pengikutnya akan. Tetapi apabila dalam menjalankan perintah atau aturan yang diberikan oleh agama dijalankan hanya karena menggugurkan kewajiban belaka, maka bisa saja perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Salah satu contohnya adalah ada orang yang ibadahnya rajin, akan tetapi mereka juga ahli maksiat atau ahli berbuat kemunkaran. Dewasa ini pula banyak perilaku para pemeluk agama yang telah menyimpang dari esensi ajaran agama itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.